Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Lanjutkan kajian kita pada tafsir surat Al-Baqarah dari tafsir As-Sa'di rahimahullah. Kita akan masuk pada penjelasan ayat yang ke-249 sampai 252. Pada ayat yang ke-249 Allah SWT mengatakan, "Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasyaribu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Falamma fasal, tatkala fasala Talut bil junud, ketika Talut telah keluar membawa pasukannya. Fasala ay kharaja, keluar. Qala, Raja Talut mengatakan, innallaha mubtaliikum binahar, sesungguhnya Allah menguji kalian dengan air sungai. Mereka akan melewati sungai. Mereka akan diuji. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum dari sungai tersebut, maka dia bukan golonganku. Tidak boleh ikut dalam masukannya. Karena apa? Ketika mereka tidak sabar, tidak taat, dalam kondisi musuh masih jauh, apa mungkin mereka akan sabar di saat berjumpa dengan musuh? Orang-orang yang seperti ini, yang tidak taat, yang tidak sabar, ini malah justru akan membuat pasukan lemah. Sehingga orang yang minum dari air sungai yang nanti akan dilalui, nggak usah ikut saya. Nah, ini akan nanti melemahkan yang lainnya. Ketika musuh masih jauh, mereka tidak sabar, tidak taat. Apa mungkin ketika musuh sudah di hadapan mereka akan sabar? Mereka akan taat. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Barang siapa yang tidak mencicipinya, tidak minum darinya, maka dia termasuk golonganku. Jadi dia tetap ikut perang bersamaku. Illa man ightarafa ghurfatan biyadihi, kecuali orang yang hanya menciduk dengan tangannya. Artinya masih dibolehkan bagi mereka untuk minum, tapi sekedar satu cidukan dengan tangannya. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, maka mereka minum darinya kecuali sedikit dari mereka. Minum, sebagian mereka minum banyak sekali. Yang minum sedikit, sedikit. Kebanyakan dari mereka minum darinya. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka.
menunjukkan bahwa orang yang bersabar itu tidak banyak. Orang yang taat kepada perintah Allah itu tidak banyak. Orang yang bersyukur pada Allah itu lebih sedikit dari orang yang kufur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiya asy-syakur." Dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah, ketika Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya telah melewati sungai tadi, qalu, mereka mengatakan, kita terus disaring. Dari awal berangkat sudah disaring, di tengah perjalanan disaring, ketika bertemu dengan musuh pun masih ada penyaringan, bayangkan. Qalu, mereka mengatakan, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi. Ketika mereka melihat banyaknya pasukan musuh, besarnya tubuh-tubuh mereka, akarnya ya tubuh-tubuh mereka, ya, mereka melemah. Mereka mengatakan kita enggak mampu hari ini untuk melawan Jalut dan pasukannya. Lihat, mereka sendiri yang dulu meminta untuk diangkatkan di tengah mereka seorang raja yang memimpin perang. Bahkan ketika Nabi mereka mengatakan, sudahlah, kalian enggak usah minta untuk diangkatkan di tengah-tengah kalian seorang raja yang memimpin perang. Khawatir nanti ketika diwajibkan kalian tidak mau taat, kalian tidak mau ikut. Mereka mengatakan, bagaimana kita tidak berperang sementara ya kita terusir dari negeri kita, terpisah dari anak dan istri kita. Bayangkan, belum tentu ya seorang itu punya tekad, kemudian tekad itu terus berlanjut sampai ya selesai, sampai ya tujuan. Bisa jadi seorang dia punya semangat, namun di tengah jalan dia berhenti. Bahkan ada orang dia punya kesemangatan, belum jauh melangkah sudah mundur. Nah, ini diantaranya. Ini sudah di depan musuh. Ketika mereka yang meminta untuk diangkatkan seorang raja yang memimpin perang, kemudian dituruti, mereka protes. Kenapa? Ya, Talut yang dijadikan raja. Kemudian Nabi mereka menjelaskan bahwa Allah yang memilih. Dan bukti bahwa Talut ya berhak memimpin kalian karena Talut ya membawa tanda-tanda bahwa dia seorang pemimpin. Ya. Di samping tubuhnya kekar, ilmunya luas, juga membawa tabut, peti yang padanya ada ya peninggalan Musa atau keluarga Musa dan keluarga Harun, menjadikan kalian tenteram. Ya. Berapa banyak mukjizat dan ayat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Padahal ketika sebelum berangkat saja mereka sudah diberitahu bahwa ini Talut, raja kalian. Bukti bahwa dia itu berhak memimpin, dia bisa mendatangkan atau dia membawa peti yang itu padanya ada ya peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Yang konon bahwa peti ini setiap dalam peperangan mereka bawa selalu menang. Walaupun tentunya dengan seizin Allah. Sudah banyak sekali tanda-tanda kemenangan, walaupun mereka sedikit, walaupun mereka itu lebih kecil dari musuh. Ya, mereka keyakinannya itu belum apa? Belum penuh. Sebagian mereka belum penuh. Sangat beda sekali antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ya sahabat-sahabatnya Musa atau kaumnya Musa. Ketika Nabi Musa memerintahkan pasukannya untuk masuk ke tempat yang kalau mereka masuk akan menang atau selawan-lawannya, mereka mengatakan idhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna fa'idun. Pergilah kamu dengan Rabbmu, perangi musuh, kita di sini duduk-duduk.
Ini mereka ucapkan terhadap Nabi Musa, bayangkan. Para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Bahkan mereka mengatakan, ya Rasulullah, nahri duna nahrika. Leher kami di hadapan lehermu. Artinya, jangan sampai musuh mencelakakan kamu, langkai dulu bangkai kami. Seperti itu para sahabat dahulu. Mereka mengatakan, la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Kita pada hari ini tidak mampu menghadapi Jalut dan pasukannya. Ini sudah penyaringan, bayangkan. Sudah istilahnya orang-orang topnya sudah. Itu pun masih ada di tengah-tengah mereka yang ya seperti itu. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan seizin Allah. Akan ada terus di tengah-tengah umat ini orang-orang yang tegak di atas agama Allah. Di saat mereka umumnya manusia yang meninggalkan agama Allah, tetap ada orang-orang yang istiqomah. Di saat mereka itu ya lari dari medan tempur, di saat umumnya orang itu tidak peduli dengan agama, masih ada orang-orang yang mereka as-sabat, ya, mereka kokoh di atas agama ini. Tidak akan pernah sunyi bumi ini dari at-Taifah al-Mansurah wal firqatin najiyah, kelompok yang ditolong oleh Allah, kelompok yang selamat meskipun mereka sedikit. Karena tidak mungkin manusia bersepakat di atas kesesatan. Kaum muslimin tidak akan mungkin sepakat di atas kesesatan. Kalau ada dari mereka atau banyak dari mereka ya, yang melakukan kesesatan, ada dari mereka yang tetap istiqomah di atas agama Allah. Rasul mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan mungkin sepakat di atas kesesatan. Ada yang sesat atau banyak sesat, tapi ada dari mereka yang tetap istiqomah lurus di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya ahlul haq itu dari waktu ke waktu itu sedikit. Terlebih di akhir zaman. Sebagaimana Rasul kabarkan, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu ketika awal datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti sedia kala. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah ya, orang-orang yang asing di atas agama Allah. Disebutkan riwayat lain, fa al-ghuraba unasun qalilun fi unasun salihun fi qalilun fi unasin su'in katsiri. Kama qala alaihi salatu wasallam. Itu orang-orang salih yang sedikit jumlahnya di tengah-tengah kebanyakan orang-orang yang jahat. Ya. Di antara tanda-tanda al-firqatun najiyah ya jumlah mereka apa? Sedikit. Di saat mereka menjalani agama Allah. Ya, saat mereka menjalani agama Allah. Lebih banyak yang ya membencinya ketimbang yang menyukainya. Sebutkan di sini. Orang-orang yang mereka yakin perjumpaan dengan Allah mengatakan, kam min fi'atin qalilah walabat fi'atan katsira biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu menumbangkan kelompok yang banyak dengan seizin Allah. Seperti itu mereka mengambil pelajaran dari yang sudah lalu. Kemenangan bukan dengan banyaknya orang. Kemenangan bukan dengan kuatnya persenjataan.
Kemenangan bukan karena kekarnya ya tubuh, namun semata-mata nasrun minallah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa man nasru illa min indillah. Tidaklah kemenangan kecuali datangnya dari sisi Allah. Ketika Rasul dengan para sahabat merayap menuju Hunain, di tengah-tengah pasukan muslimin waktu itu ada yang baru masuk Islam. Sebagian mereka yang baru masuk Islam menyangka bahwa mereka tidak akan terkalahkan dengan musuh yang sedikit jumlahnya. Ya, mereka mengatakan lan nughlaba min qillah. Kita enggak akan mungkin kalah dengan pasukan sedikit. Melihat pasukannya banyak sementara musuh itu sedikit. Kurang lebih waktu itu pasukan muslimin 12.000 orang. Sementara pasukan lawan kurang lebih 6.000, sedikit. Namun lihat, ketika mereka menginjakkan bumi Hawazin, menginjakkan bumi Hunain, musuh dari celah-celah gua dan bebatuan melempari muslimin dengan panah-panah mereka, bagaikan hujan yang deras. Mundurlah mereka. Terpukul mundur kaum muslimin waktu itu. Untuk menunjukkan bahwa kemenangan itu dari Allah. Pelajaran bahwa banyak ya atau sedikit bukan menjadi faktor penentu, tapi kemenangan adalah dari sisi Allah SWT. Ketika mereka lari ke belakang, maka Rasul memanggil Al-Abbas. Al-Abbas ini punya suara yang keras, mengundang, memanggil ya, para sahabat, orang-orang yang ya berbaiat di bawah pohon Syahadur Ridwan. Kemudian mereka merapikan barisan, ya, kemudian mereka melakukan serangan balik. Kemudian Allah memberikan kemenangan pada pasukan muslimin. Namun di awal pertempuran muslimin sempat ya terpukul mundur. Musuh ya menyerang dari balik bebatuan dan goa dengan anak-anak panah mereka, bagaikan hujan yang deras. Yang muslimin tidak mampu untuk ya menangkis serangan-serangan mereka. Ini menunjukkan bahwa kemenangan semata-mata di sisi Allah. Seperti itu kaum mukminin. Mereka tidak mengandalkan kepada kemampuan diri, tidak mengandalkan kepada kecerdasan, tidak mengandalkan kepada modal harta, tapi mereka selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang sabar. Kebersamaan Allah terhadap orang-orang sabar adalah yang merupakan ma'iyah khasah, kebersamaan yang khusus untuk wali-walinya, untuk hamba-hambanya yang taat. Dan tentunya Allah akan berikan pertolongannya dan kemenangannya, sudah menjadi janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah musuh menang atas kaum muslimin kecuali karena muslimin sendirilah yang mereka jauh dari agama Allah. Daud Ibn Qayyim mengatakan, ma'ada alaikal adu illa ba'da an tawalla ankal wali. Tidaklah musuh menyerang kamu atau menyerang kita kecuali karena penolong kita itu berpaling dari kita. Hanya musuh ketika menguasai kita, ya, kita terkalah karena musuh, bukan karena musuh itu kuat, tapi penolong kita berpaling dari kita, yaitu Allah. Ketika kita lupa kepada Allah, kita berbuat maksiat, ya, maka itu menjadi sebab ya kemudian musuh berani kepada kita. Ya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini yang terkait dengan peristiwa Talut dan Jalut, beliau memberikan semacam komentar terhadap kaum muslimin yang ada waktu itu, di mana musuh-musuh Islam
mengepung negeri-negeri muslimin dari barat hingga timurnya. Tidak lain dan tidak bukan. Itu karena ya rusaknya kebanyakan kaum muslimin. Karena kemaksiatan ya kaum muslimin. Sehingga musuh yang tadinya takut pada kita, kemudian mereka berani pada kita. Musuh yang tadinya mendengar nama Islam dan muslimin mereka gemetar, namun ketika muslimin berbuat maksiat jauh dari Allah, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, bahkan mereka menguasai negeri-negeri muslim. Nah itu diantara rahasia kenapa musuh menguasai kita, bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka kuat, namun karena kita ini yang lemah. Karena kita ini yang berbuat maksiat sehingga pertolongan dari Allah tidak turun. Kalau pasukan dipimpin oleh Rasulullah, pasukan ini adalah para sahabat. Ketika di tengah-tengah mereka ada yang berbuat maksiat ketika perang Uhud, ada yang menyelisih perintah Rasul, kemenangan yang sudah di hadapan mata, bahkan harta rampasan musyrikin sudah di tangan mereka, namun bisa lepas kembali. Kemenangan yang sudah di depan mata berubah menjadi ya kesedihan dan peristiwa yang terus diingat ketika sebagian pasukan bermaksiat menyelisih perintah Rasul. Maka berubahlah kondisi. Yang tadinya menang berubah menjadi apakalah. Yang tadinya harta rampasan perang ada di tangan mereka kemudian direbut kembali. Dan bahkan para pejuang-pejuang Islam, para pahlawan muslimin terbunuh dalam perang ini. Tidak terkecuali Rasul pun terluka dalam perang Uhud. Ini semua karena kemaksiatan sebagian orang. Kalau ini kemaksiatan sebagian orang yang itu mungkin orang beringan, telah berakibat fatal, lalu bagaimana? Kalau seorang setiap harinya bermaksiat pada Rasul, bagaimana kondisi orang yang setiap harinya bermaksiat pada Rasul? Bagaimana akan datang pertolongan dari Allah pada orang yang bermaksiat pada Rasul? Sebutkan dalam riwayat, faja'ila dhillatu was-sawaru ala man khalafa amri, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dijadikan kehinaan, kerendahan ya terhadap orang yang menyelisih perintahku. Mafhum sebaliknya bahwa orang yang mentaati Rasul, maka dia akan dimuliakan, ya, akan diberi kemenangan. Ya. Ketika kehinaan, kerendahan akan ditimpakan pada orang yang menyelisih Rasul, tentunya orang yang mentaati Rasul, orang yang mengikuti jalannya Rasul akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.